Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom, semangat dong. Katakan saya harus semangat. Ayo, gini namanya, saya harus semangat. 1, 2, 3. Iya, harus semangat. Sebab kenapa? Orang yang bersemangat di dalam Tuhan, Tuhan perhitungkan. Iya, masa yang mayo-mayo. Tuhan, aku mau diberkati lebih banyak, tapi jalannya begini, gak ada semangat hidup. Ya, ayo, kita harus semangat. Nah, ini adalah hari Pentakosta, benar ya? Berarti sudah siap-siap nih menerima lidah-lidah api. Ya, baik saudara yang terkasih Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sungguh luar biasa akhir-akhir ini. Saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Baik nanti setelah ibadah ini, tetap jaga jarak ya, karena kota Batam sedang dilanda panas-panasnya COVID-19. Mungkin ya karena sangat-sangat dibiarkan karena sudah pada vaksin semua. Padahal bukan alasan untuk bisa berkeluyuran di mana-mana ya. Jadi kita melihat di mana-mana ya nggak ada lagi pembatasan. Nah, jangan sampai gereja kita menjadi tidak berkat. Oke, tetap jaga dimanapun juga Bapak Ibu berada, tetap jaga kesehatan. Siapkan vitamin di rumah masing-masing dan tetap berdoa. Itu yang nomor 1. Tetap berdoa. Dan kita yakin orang yang percaya Tuhan lindungi. Tapi orang yang sembarangan Tuhan biarkan. Artinya itu sama saja memuji Tuhan. Ya, jangan sampai ada berkata, saya punya iman, Tuhan pasti menolong saya dimanapun saya berada. Corona pergi. Itu namanya, dan tidak mau menjaga protokol kesehatan, nggak mau menjaga kesehatan tubuh. Yang terjadi itu namanya memuji Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya pergi sendiri. Nah, jangan sampai Tuhan demikian. Oke, nah ini mic-nya mati ya. Ada mic yang lain nggak? Ya, Bapak Ibu yang kasih, silakan next. Ya, the spirit of Pentecost ini yang diberikan. Thank you. Ya, ini tema firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala di tempat ini. Memang sebelumnya 1 bulan sebelumnya udah disampaikan, udah ada jadwal, yaitu lawatan Roh Kudus. Tapi saya akan kaitkan dengan hari ini. The spirit of Pentecost. Ada yang berkata Roh Kudus, Roh Pentakosta. Tapi saya mau bawa kepada semangat Pentakosta. Kalau zaman dahulu semangat Pentakosta sangat menggebu-gebu Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan Pentakosta yang dialami oleh gereja setelah murid-murid Tuhan Yesus mengalami hari Pentakosta itu sangat dahsyat. Dan ketika mereka mengalami, mereka sangat semangat. Dan kita mau semangat itu ada di tengah-tengah kita. Bukan karena hari ini hari Pentakosta. Tidak, jangan tunggu hari Pentakosta kita memiliki semangat Pentakosta. Tapi alami setiap hari karena Roh Kudus sudah turun sejak 2000 tahun lebih yang lalu. Roh Kudus sudah ada. Bahkan selama penciptaan bumi dilakukan, Roh Allah sudah ada. Kejadian 1 ayat 1. Apa dikatakan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia katakan bumi berbentuk bulat dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Artinya begini, Roh Allah sudah ada sejak dahulu. Jangan sampai ada pola pikir kita sebagai gereja mengatakan begini, wah, saya tunggu hari ke-50 baru saya mengalami Roh Kudus. Tidak. Tapi saya mau berkata begini juga. Pribadi, orang yang tidak percaya akan hadirnya Roh Kudus itu perlu belajar tentang Alkitab. Yesus yang dia sembah bukan Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang dia puji bukan Yesus yang sesungguhnya. Karena Yesuslah yang menjadikannya nanti Roh Kudus akan turun di atasmu. Nah,
kita buka dulu kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ini kepada kita, kan ada beberapa slide. Ya, nanti kita baca sampai ayat ke-13. Saya baca ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Slide yang kedua ayat 5 sampai 8, silakan Bapak Ibu baca. 1 2 3 ya. Waktu itu di Yerusalem banyak orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah bagi. Ketika kabar bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Iya, ketika turun Roh Kudus di atas mereka, mereka berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh setiap bangsa saat itu. Saya mau bertanya, apakah di situ sudah disebutkan Allahu Akbar saat itu? Jangan senyum. Jawab, apakah sudah ada disebutkan Allahu Akbar saat itu? Sudah, kita baca selanjutnya. Next. Baca selanjutnya. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dan sesungguhnya sejak dulu sudah dikatakan Allahku Allah yang besar, pastinya akan diceritakan karena perbuatan besar yang diceritakan di sana. Dikatakan ada orang Arab, berbagai ada orang Asia, jangan-jangan pun orang Nias ada di sana. Ya, bisa jadi kita belum tahu ya, tapi mungkin juga tidak. Ya jangan-jangan orang Manado ada di sana, jangan-jangan orang Batak ada di sana mendengarkan hal itu. Kan orang Asia ada, semua daerah ada saat itu, dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh orang, dan yang diceritakan adalah perbuatan Allah yang besar. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah pencurahan Roh Kudus identik dengan bahasa roh? Jawabannya adalah tidak. Untuk saat ini peringatan hari Pentakosta maksudnya. Apakah peringatan hari Pentakosta identik dengan bahasa roh? Saya jawab tidak. Tapi bagaimana kita mengulang kembali memperingatinya hal-hal yang sudah terjadi itu? Karena setiap hari bisa kita mengalaminya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, awalnya kami adalah dari BNKP, jauh kali. BNKP, Bandungan Niat Gereja Protestan. Ketika kami keluar dari hal ini direkam ya. Seorang majelis berkata kepada kami, ketika kau keluar dari gereja kami, maka bunyi lonceng akan berbunyi. Itu tandanya kami mati. Tapi kami berkata, gak apa-apa, dosa kami mati, yang penting roh kami tetap hidup.
Karena dari dulu memang mama saya dilahirkan di gereja GPDI, pulang kampung masuk ke PNKP, kami keluar masuk lagi ke GPDI karena memang jiwa kami ada di sana. Dan ketika masuk di sekolah Alkitab, saya awalnya agak bingung dengan bahasa roh. Tapi saya mau berkata, saya nggak mengajarkan bahasa roh ya. Saya tidak ada pengajaran bahasa roh. Kalau ada gereja yang mengajarkan bahasa roh, bilang begini, tobat dalam nama Yesus. Karena bahasa roh diberikan oleh Allah sendiri. Coba lihat mereka, ada nggak mereka belajar bahasa Arab? Gitu bahasa Arab mereka nggak belajar ya. Apalagi belajar bahasa-bahasa yang lain, nggak. Tapi mereka bisa berkata-kata. Itu artinya adalah pemberian anugerah Allah. Jangan tunggu pendeta kita dulu tumpang tangan sama kita. Oh, dalam nama Yesus berbahasalah bahasa roh. Itu adalah pengalaman pribadi, saudara yang terkasih. Tidak perlu ikutin orang yang sedang berbahasa roh di depan. Ada orang yang berkata, ikutin saja, katakan saja. Saya berkata, itu salah. Yang adalah kita mengalami sendiri. Tuhan yang memberikan. Karena setiap kita karunia-Nya berbeda-beda. Masa bahasa rohnya sama semua? Oh, raba-raba sandal baru, sandal lama, sandal baru, sandal lama. Ikutin semua jemaat. Sandal lama, sandal baru. Semua bahasa rohnya sama. Saya tidak antik dengan bahasa roh. Karena saya bisa berbahasa roh juga. Saya pernah mengalaminya begini waktu SMA. Ketika kami disuruh berdoa. Udah lama saya, Tuhan, apa sih yang mereka katakan di depan? Mereka berbahasa roh di depan, di belakang ada orang yang sedang melayang. Wih, ini apa ini? Mereka berbahasa roh di depan, keris keluar dari tubuh orang itu. Ini ada apa ini? Tuhan, apa yang mereka bilang ke depan? Saya nggak tahu. Ya, saya dulunya adalah buta terhadap itu. Dan tiba-tiba kami ada doa berantai. 3 orang masuk, 3 orang masuk, 3 orang masuk. Waktu itu kami sedang mendoa syafaat. Saya kurang tahu waktu itu kami sedang doakan apa. Jadi salah satunya pasti adalah kampus kami, sekolah kami. Nah, waktu SMP masih sedikit kumuh gitu. Jadi kami doakan itu. Tapi ketika saya masuk ruangan itu, saya bilang, Tuhan, saya mau tahu apa yang mereka katakan. Pengen seperti mereka, bergumul di hadapan Tuhan dan tanpa diajari. Awalnya saya fanatik, saya bilang ini orang di samping saya ngapain sih? Gitu. Kalau engkau sedang ada di dalam gundah gulana seperti itu, mendengarkan orang yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, jangan hakimi sesamamu, tapi alami secara pribadi. Jangan bilang begini, sok-sokan bahasa roh, tinggal aku setiap hari begitu. Jangan, yang ada adalah apa? Alami, Tuhan saya mau juga. Bagaimana? Yang berdoa setiap hari, pujian, penyembahan, itu yang lebih utama. Dan setidaknya sering renungkan firman Tuhan. Dan ingat, Dia akan memberikan dengan sendirinya. Minta saja sama Tuhan, Tuhan akan memberikan. Dan saya yakin gini, karunia-karunia kita berbeda-beda. Jangan karena Tuhan saya nggak bisa bahasa roh, ya udahlah Tuhan, berarti itu nggak benar. Tidak, ada karunia yang lain yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita semuanya sama, nggak ada perbedaannya, maka tidak ada yang bisa saling membangun satu dengan yang lain. Nah, lihat ini, Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang-orang mendengarkan mereka berkata, mereka berbahasa dalam bahasa kita. Kenapa demikian? Kita kembali ke zaman dahulu, ketika Tuhan mengacau-balaukan bangsa. Tuhan mengacau-balaukan lewat apa? Lewat bahasa. Di mana itu terjadi? Di Menara Babel. Ya. Di situ dikacaukan semua orang dan orang nggak mengerti apa yang disampaikan oleh si A. Si A berkata begini, naik ke atas, dia turun ke bawah karena dia nggak ngerti. Dia bilang lemparkan itu batu, pasir yang dia lemparkan. Karena mereka sedang membangun dan itu dikacau-balaukan oleh Tuhan. Tapi ketika turunnya Roh Kudus, Tuhan menghilangkan kekacauan itu dan Dia mempersatukan di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Dan Dia berkata bahwa engkau sekarang ini satu di dalam Kristus. Itu sungguh luar biasa. Jadi orang yang mengalami Roh Kudus sebenarnya adalah ada keintiman untuk bisa bersatu-satu dengan yang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita next dulu. Apa sih Pentakosta itu? Nah, Pentakosta merupakan istilah bahasa Yunani
ya, untuk menyebutkan salah satu perayaan dalam perjanjian lama, yaitu apa? Hari Raya 7 Minggu. Nanti dibaca ya ayatnya, karena panjang banget. Jadi hari raya itu jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Namun Paskah dalam perjanjian lama merayakan apa? Kasih Allah pada waktu melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Oke? Lalu itulah sebabnya disebut Pentakosta, yaitu Pentakoste dalam bahasa Yunani berarti ke-50, diadopsi dari sana. Bukan diadopsi sih ya. Memang setiap hari ke-50 itu setiap bangsa Israel itu berkumpul. Makanya dikatakan tadi sedang mereka berkumpul karena mereka sedang merayakan. Namun janji Allah digenapi pada hari ke-50 itu. Karena Tuhan sudah berjanji. Apa dikatakan janjinya? Bahwa Roh Allah akan turun atasmu. Nanti kita baca. Hari Raya Pentakosta merupakan satu dari 3 hari raya yang terpenting Israel. Pada hari raya ini orang-orang Israel memperingati kebaikan Tuhan dalam akhir masa panen dan juga mengucap syukur atas kesuburan lahan pertanian. Nah, dari sana tradisi orang Israel itu digunakan oleh Tuhan untuk mencurahkan rohnya. Nah, apakah kita harus seperti itu juga? Tidak harus. Tuhan sudah memberikan tradisi kepada kita. Tradisinya adalah Tuhan berkata bahwa senantiasalah engkau berdoa di hadapan, senantiasalah engkau mengucap syukur di hadapanku. Dalam keintiman kita di hadapan Tuhan, juga Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya di atas kita. Bukan hanya di gereja, di tempat ini, di rumah dimanapun engkau berada, engkau bisa mengalami Roh Kudus. Roh Allah akan berbicara kepadamu. Roh Tuhan akan bergerak di dalam hati kamu. Nah, semangat Pentakosta kita next. Apa yang kita apa yang kita alami. Saya nggak terlalu lama terhadap sejarah. Kalau kita belajar sejarah Pentakosta lagi nanti, kita belajar bagaimana pertama kali gereja mengalami Pentakosta. Mulai dari tahun 1901 itu sudah mulai ada Pentakosta sampai 1958 yang terjadi di Swiss, dan itu sejarah-sejarahnya. Gak habis waktu kita nanti. Nah, saya mau bawa kita apa semangat kita di dalam hari Pentakosta yang kita harus bangkitkan kembali, yang selama ini tertanam. Atau ada kita di antara ini yang memang masih menyala-nyala. Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pelayanan bukan hanya berdiri di depan mimbar ini, saudara yang terkasih. Pelayanan itu ada dimanapun kita berada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam engkau sebagai guru, engkau sebagai pelayan segala macam, engkau sebagai pekerja, pelayanan kita ada di sana. Apakah kita sudah melayani Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan kita? Nah, semangat kita next. Kita melihat dulu murid Tuhan Yesus yaitu Petrus. Ya, ada perbandingan. Yohanes 20 ayat 19 sama Kisah Rasul 2 ayat 14. Next. Kita baca dulu. Ya, Yohanes 20 ayat 19. Kita sama-sama baca. Kelihatan ya? Kecil. 1 2 3 ya. Ketika hari itu sudah malam, yaitu hari pertama dalam minggu itu, dan pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, mereka kehilangan figur orang sok pribadi yang mampu mengadakan mujizat. Yang orang mati bisa bangkit, yang orang lumpuh bisa berjalan, yang orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Mereka kehilangan sosok pribadi itu. Mereka tidak bisa lagi bersama dengan Yesus yang mampu melakukan mujizat. Dan apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Padahal sebenarnya firman Tuhan sudah disampaikan kepada mereka bahwa Allah senantiasa bersama dengan mereka. Dalam Yohanes 15 dikatakan, jika engkau tinggal di dalam aku di dalam engkau. Dan kalau engkau adalah pokok anggur yang benar, yang berbuah, maka engkau akan tetap berdiri. Tapi kalau engkau tidak akan berbuah, akan dipotong. Artinya begini, Tuhan sudah ingatkan kepada mereka, kalau engkau berbuat sesuatu yang baik dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, engkau berbuat sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan bersama dengan engkau. Tapi apa yang terjadi? Mereka kehilangan semuanya.
apa yang difirmankan Tuhan itu hilang di pemikiran mereka. Karena kenapa? Mereka ketakutan. Next, apalagi yang terjadi? Kita lihat ke belakang lagi. Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. Coba bayangkan, kalau saya mau bertanya, siapa mau nyangkal Tuhannya hari ini? Wow, sangat banyak kantong-kantong Kristen menyangkal Tuhan. Hanya karena perekonomian, tak tahan di dalam ujian, dia menjual iman. Saya mau ingatkan kepada anak-anak muda, jangan sampai engkau terpengaruh di dalam hal. Tuhan memulai dari sekarang ini, yaitu satu, Tuhan Yesus. Jangan gara-gara cinta Tuhan jadi 2, Tuhan jadi dijual. Ada banyak. Jangan gara-gara ekonomi kita sedang diobrak-abrik, sedang jatuh dan tidak bangkit, akhirnya kita menjual iman kita. Ya, aku mengikuti engkau, yang penting aku mendapatkan sesuatu. Itu yang kita dengar di mana-mana, di kantong-kantong Kristen. Pernah dengar 19 remaja di Mentawai, mereka dipindahkan agama. Ribuan anak Papua. Saya pernah berkata, Tuhan, gereja di mana? Puji Tuhan, gereja kita tidak memikirkan kantong sendiri, tak memikirkan orang lain. Itu yang menjadi saya bersyukur. Tuhan, terima kasih. Di gereja yang kecil ini, Tuhan ajarkan kami bagaimana tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Itu namanya pelayanan. Gak usah jauh-jauh, mau dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, pengertian pelayanan dalam bahasa Indonesia saja dikatakan menyediakan kebutuhan orang lain. Jadi lihat, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi lihat di Kisah Para Rasul 2, next, Para Rasul 2 ayat 14. Namun Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Ingat, namun Petrus berdiri setelah, ini di ayat ke-14, di ayat ke-13 nanti mereka berkata tadi bahwa ini orang mabuk, dan akhirnya Petrus berdiri bersama dengan murid-muridnya ke-12 dan berkata, apa dikatakan? Mengangkat suara dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, biarlah diketahui olehmu dan perhatikanlah ucapanku. Petrus mulai bangkit dari rasa ketakutan yang dia alami setelah Tuhan Yesus mati dan disalibkan. Dia punya ketakutan yang sangat, nanti aku dibunuh, nanti aku disiksa. Petrus tidak memikirkan kehidupannya. Petrus memikirkan Tuhan yang dalam hati bagi dia. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus adalah next, ada perubahan kehidupan. Semangat Pentakosta kita sebenarnya adalah di dalam perubahan kehidupan. Seluruh aspek kehidupan Petrus diubahkan ketika Roh Kudus turun atas dia. Jadi kalau ada orang berkata begini, aku sudah dicerahkan oleh Roh Kudus, aku sudah mengalami Roh Kudus, tapi perubahan hidup tidak ada, itu sama aja nol. Ketika kita mengalami Roh Kudus, sebenarnya ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita. Dari yang tidak mengucap syukur bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mengubah semua kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, selalu setiap di mana saya mengalami kegagalan, Tuhan ingatkan lagi. Itu artinya bahwa Roh Allah sudah hidup dalam kehidupan kita. Saya berkata kepada istri saya begini, lu gak usah mikirkan duit. Kalau lu capek memikirkan duit, itu sama saja kita nol di hadapan Tuhan. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Kita pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Itu saja. Kalau lu mikirkan duit, duit itu akan menjauh. Karena Tuhan berkata, sorry, saya nggak mengenal orang itu. Coba bayangkan yang selama ini dikatakan oleh Tuhan, tapi dia meninggalkan Tuhan karena ada ketakutan di dalam kehidupannya. Kehidupan itu diubahkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang sebagai apa? Penolong dan penghibur. Dan ketika penolong itu ada di dalam Petrus, dia berkata, hai orang-orang Yahudi, bertobatlah. Dia berani berdiri dan berkata, bertobatlah. Dia punya gairah, dia punya semangat yang baru untuk memberitakan Injil. Ada perubahan hidup. Kisah Para Rasul ayat 1,
pasal 1 ayat 8. Dikatakan adalah jika Roh Allah turun atas kamu, engkau akan menjadi saksiku. Mulai dari Yudea sampai kepada ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin begini, kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami Roh Kudus. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Roh Kudus. Mari kita ada perubahan hidup. Belajar terus dan belajar terus. Memang iya saudara yang terkasih, bukan berarti ketika kita sudah mengalami pertama perjumpaan dengan Roh Kudus, kita tetap menetap dan berkata, yes, imanku tetap berjalan. Apapun yang terjadi saya tetap hadapi. Tidak, ada godaan, ada tantangan Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata, ketika engkau mengingat kembali Roh Kudus itu, ketika engkau mengingat lagi Tuhan itu, bagaimana Dia berperkara atas engkau, bagaimana janji-janji Tuhan, dan Dia berkata kepadamu, hey, engkau sedang salah dan cepat-cepatlah berlari untuk berputar balik dan kembali kepada jalan kebenaran itu. Perjumpaan dengan Roh Kudus, saya katakan sekali lagi, tidak selalu dengan bahasa roh. Tapi perjumpaan dengan Roh Kudus, kalaupun ada yang berbahasa roh, jangan menjadi penghakim, tapi alami sendiri. Karena bahasa roh itu sebenarnya untuk membangun kita dan orang lain. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh di mimbar, laba di depan, kurang ajar kau, tolong kau, segala macam, bilang begini, roh apa yang ada padamu itu? Ya. Kalau di depan mimbar dia berkata, di luar sana dia berkata-kata yang bilang begini, itu benar-benar roh Allah nggak yang ada padamu? Saya berani berkata karena begini, lihat keadaan Petrus ketika Roh Allah turun atas dia benar-benar ada perubahan hidup. Wow, mari kita semua alami Roh Kudus dan ada perubahan hidup. Sekarang ini nggak memikirkan, COVID-19 membuat perekonomian hancur. Tidak itu lagi yang kita doakan. Tuhan, saya mau berkata, sekalipun COVID, saya tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak memikirkan lagi kantong kita, tapi memikirkan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita begini terus, Bapak Ibu yang terkasih, kapan kita diginikan oleh Tuhan? Tuhan mau bergandengan tangan dengan kita. Dia bilang, aku mau gandeng tanganmu, tapi kalau tangan kita begini terus, kita nggak bisa begini. Artinya memberi, kita terima aja. Kapan kita belajar? Artinya begini, ada perubahan hidup. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan sekarang ini bersama dengan Tuhan, dan yakinlah engkau bisa menjalankannya bersama dengan Tuhan. Kita next. Nah, lihat di sini Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 41 dan 41. Mohon maaf. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa orang? 3.000 orang. Siapa yang belum dibaptis di sini? Baptis selang. Boleh angkat tangannya? Nggak apa-apa. Ginikan saja juga nggak apa-apa. Adik-adik udah dibaptis? Belum, angkat tangan aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, bukan berarti ketika belum dibaptis sekarang ini saya suruh untuk dibaptis di kamar mandi di belakang. Tidak ya. Baptisan adalah keputusan pribadi, bukan keputusan gereja. Tapi boleh nggak buat aturan di gereja? Boleh, tergantung gebalanya. Setiap pelayannya harus dibaptis. Mau bilang apa? Oh iya, peraturan mereka. Itu nggak salah. Tapi saya mau berkata gini, baptisan adalah keputusan pribadi. Bagaimana engkau mengenal Tuhan itu? Memang mau meninggalkan Tuhan, saya mau lebih dekat dengan engkau. Saya mau meninggalkan semua dosaku. Saya mau meninggalkan semua perkataan-perkataan jorok. Saya mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Saya mau dibaharui di dalam Tuhan. Beri dirimu dibaptis. Nah, lalu 41 apa dikatakan? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di ayat sebelumnya dikatakan apa? Ketika mereka mendengar perkataan Petrus, apa yang terjadi? Dikatakan sangat tertusuk. Sangat tertusuk hati mereka, terharu.
belum mendengar perkataan Petrus. Artinya apa? Ketika Petrus berkata, bertobatlah. Dan yang dikatakan oleh Petrus sebelumnya itu lagi dikatakan, dia menceritakan bagaimana Yoel berkata bahwa sebenarnya roh yang ada itu adalah roh Allah yang dicurahkan, yang dijanjikan. Semua Petrus mengutip perjanjian lama, dan yang hadir di situ adalah orang-orang Yahudi yang di mana mereka belum percaya Tuhan. Dan Petrus mengutip semua, mulai dari kitab Yoel, apa perkataan Yoel kepada Daud, dikaitkan kepada Yesus Kristus. Dan sebenarnya di dalam pemberitaan dan khotbah Petrus dikatakan, yang disampaikan oleh Petrus mengatakan kepada orang-orang itu bahwa sebenarnya orang yang engkau salibkan, orang yang engkau bunuh dan mati di kayu salib itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, dan yang melakukan itu adalah kamu. Dia mengatakan itu kepada orang-orang itu, makanya dia berkata, bertobatlah. Engkau sudah melakukan dosa. Dan apa yang orang-orang Yahudi bisa menerima enggak? Ketika roh Allah bekerja di dalam diri mereka, apa dikatakan? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Artinya, next, apa yang terjadi? Ada respon yang positif terhadap firman Tuhan. Semangat Pentakosta kita sebenarnya ada di situ, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita hidup di dalam roh Allah, maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yang kita lakukan adalah, ya, saya itu, bukan orang lain. Pertanyaannya begini, ketika kita pulang setiap ibadah, adakah firman itu kita ingat dan kita lakukan, kita renungkan setiap hari? Orang ini respon, ada respon yang baik. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu ciri utamanya adalah ada respon. Dengar firman-Nya, dia suka mendengar firman. Bukan mendengarkan gosip, bukan nonton Instagram, nonton TikTok tentang Israel dan Palestina. Ketika Israel dihujat, engkau ikut juga menghujat. Itu bukan bagian kita. Bagianmu adalah bawa damai. Firman Tuhan engkau berkata bahwa kalau roh Allah turun atas engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Artinya kita ini adalah suratan Kristus. Kemanapun kita berada, orang bisa melihat Tuhan ada di atasmu. Karakter ilahi ada di atasmu. Kita belajar nanti. Next. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan dalam berdoa. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh banyak orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Ketika mereka meresponi firman Tuhan dan mereka memberi diri dibaptis, ada positif, respon positif di sana. Yang masalahnya begini, ketika kita datang di dalam gereja dan kita hanya yang selalu duduk, saya mau berkata, engkau membuang-buang waktu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jangan biarkan setiap kita mengikuti kegiatan ibadah, kita pulang dengan tangan hampa. Harus bawa sesuatu. Minimal di dalam penyembahan, apalagi dalam firman Tuhan. Ketika penyembahan, menyembah yang benar. Jangan berkata begini, hei, belnya di depan, kenapa itu? Saya nggak suka WL-nya, aku begitu, gitu. Jangan lihat orangnya, tapi hubunganmu kepada Tuhan itu yang kita bangun. Ada respon yang positif. Dalam firman juga begitu, nggak suka. WL-nya masih muda, baru aja juga anak kemarin, gitu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita belajar kepada anak-anak. Kata-kata bijak kita bisa belajar kepada anak-anak. Makanya ngajar anak sekolah minggu. Berarti semua harus ngajar sekolah minggu ya. Nah saudara yang terkasih, ada respon yang positif. Kita nyanyi dulu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
sekali, ada respon yang positif. Ketika orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu, saya tidak sebutkan mereknya. Seorang hamba Tuhan berkata begini, ketika engkau berdoa berteriak-teriak di hadapan Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Saya mau berkata begini, jangan ikutin ajaran seperti itu. Karena perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dengan orang berbeda-beda. Ada ketika dia berjumpa dengan Tuhan dengan menangis. Ada yang begitu, bukan karena dia punya masalah. Makanya seorang hamba Tuhan harus jeli untuk mendengar, memahami hal demikian. Ada orang berjumpa dengan Tuhan, dia lompat-lompat. Ada orang berjumpa dengan Tuhan, dia terdiam. Terkasih, jangan sampai nanti ke depannya penyembahan Bapak Ibu terdiam terus. Tadi pengkhotbahnya berkata terdiam, ya udah kita diam aja. Ya, itu namanya kita sedang mencobai. Ya, ada orang berjumpa dengan Tuhan, dia sambil teriak-teriak, dia sambil goyang kanan, goyang kiri, nggak peduli. Tapi kalau sampai tampar-tamparan, perlu ditampar orang itu. Itu pernah terjadi di kampus kami. Mahasiswa itu di mana di saat-saat menggebu-gebu ya, mereka masuk ke ruangan satu kelas. Itu atasan kami. Kami semester 3, mereka semester 5 di atas kami. Mereka doa semalaman. Masuk ke dalam ruang doa. Waktu itu kami sedang piket, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika mereka masuk dalam doa, mulai masuk dalam hadirat penyembahan, manifestasi segala macam, tiba-tiba kiri kanan kedepak. Kami bilang begini, mereka lihat loh, mereka ini luar biasa gitu manifestasinya. Kita intip loh, karena jendela pintu kami itu ada kacanya. Kami intip di dalam. Tampar. Saya bilang begini, itu benar-benar Roh Kudus kayak. Itu kok tampar-tamparan gitu ya. Kami panggillah ketua Persima, namanya itu Persekutuan Siswa Mahasiswa Persima. Masuk, bang masuk, bangun. Panggil kakak bangun kak. Kenapa? Lihat ini, ada yang manifestasi tampar-tamparan. Dia langsung bilang begini, bangun. Itu bukan manifestasi katanya gitu. Dia bangun, dia pakai sarung. Namanya ketua Persima kan dia punya punya kamar tersendiri, ketua Persima, wakil sama sekretaris. Kecuali bendahara, karena bendaharanya cewek. Beda kamar. Jadi dia pakai sarung, dia tarik itu orang, dia tampar. Tarik satu lagi, dia tampar. Tobat kalian katanya. Langsung terdiam. Saya bilang begini, ngeri juga ya lawatan Roh Kudus mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu kalau terjadi juga sampai bunuh-bunuhan, itu bukan lawatan Roh Kudus. Ya, jangan juga salah untuk menilai setiap, biarin aja mereka sedang berdoa bunuh-bunuhan. Jangan. Datang, tarik satu gitu, masukkan ke karung, satu kulkas. Terdiam, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari itu saya banyak melihat pengalaman ketika ada di kampus mengenai manifestasi Roh Kudus. Situlah saya belajar bahwa berkata bahwa saya nggak perlu menghakimi orang, kecuali kalau hal-hal yang aneh. Ketika sedang berdoa, hal yang terbang, Bapak Ibu, terbang gitu. Saya bilang begini, ini malaikat. Terbang, bukan karena dia sedang mengalami lawatan Tuhan, karena memang di dalam dirinya ada rencana dan ingin ditangking itu dalam nama Tuhan Yesus, dan keluar. Ketika ditangking, dalam nama Yesus, keluar, dia jatuh. Begitu juga tadi keris itu keluar dari tubuhnya, berjumpa manifestasi dengan Tuhan, itu adalah lawatan Roh Kudus. Akhirnya keris itu dibakar. Banyak hal-hal yang aneh. Itulah namanya, karena sekolah Alkitab dulu dikatakan sekolah pertobatan, di mana orang-orang jahat masuk ke situ dan ditobatkan. Yang dari agama yang lain pun dimasukkan ke situ. Kami bilang begini, ya Tuhan, ini Allah Akbar, dia setiap hari kita haleluya. Tapi nggak apa-apa, dia ngomong, ya, dia berkata saya masih Islam. Lalu kenapa masuk di sini? Disuruh orang tua saya untuk bertobat. Waduh, bahaya nih. Kalau tiap hari kita berdoa, beda haluannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada respon yang baik. Nah, kita melihat ini dari Kisah Para Rasul ini 2 ayat 42 sampai 47. Saya mau ambil kesimpulan di sana. Next, memiliki karakter ilahi, yaitu apa? Buah Roh Kudus. Apa saja buah Roh Kudus, Bapak Ibu yang terkasih? 1, pantas. Anak sekolah minggu saya, kalau saya tanya juga nggak tahu, Bapak Ibu. Kasih, ada nyanyiannya ya, kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, ayo semua, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada kasih sukacita. Nah, orang yang mengalami Roh Kudus pasti ada buah roh di dalam dirinya. Jangan sampai kita orang Kristen pintar berbahasa roh tapi kurang dalam berbahasa kasih. Sekali lagi, jangan sampai kita orang Kristen jago berbahasa roh tapi kurang dalam berbahasa kasih. Ini yang Tuhan mau. Ketika Roh Allah turun atas kita, itu kita memiliki kehidupan buah roh. Ada kasih di dalamnya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Di sini diceritakan tadi di ayat 42 sampai 47, mereka membagi-bagikan di mana mereka tidak mementingkan diri lagi. Ada penguasaan diri, di mana mereka tidak perlu lagi memikirkan apa yang harus saya makan setiap hari, tapi mereka mau berbagi. Ada belas kasihan, sifat ilahi, karakter ilahi ada di dalam diri mereka. Mari kita memiliki karakter ilahi, Bapak Ibu yang terkasih.